selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 4 Oktober 2020, Kak Karya akan membagikan renungan Minggu Remaja. Sebelumnya adik-adik, Kak Karya ingin bertanya nih sama adik-adik semua. Kita memiliki waktu yang sama, 24 jam. Kak Karya dan adik-adik memiliki waktu yang sama, tidak kurang, tidak lebih. Tuhan menganugerahkan kita waktu yang sama. Dikala hampir semua orang banyak mempergunakan waktunya di rumah, baik pekerjaan maupun sekolah, apakah kita sudah mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin? Apakah waktu yang sudah Tuhan berikan kita gunakan semaksimal mungkin? Atau apakah waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita sudah dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan minggu hari ini, kita akan mengangkat pujian terlebih dahulu. Baiklah, kita mengangkat pujian bersama-sama untuk memuliakan dan memuji nama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, di hari Minggu ini kami ingin mendengarkan renungan Minggu Remaja. Tuhan, kiranya Engkau yang mengirimkan Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat tetap fokus untuk mendengarkannya dan kami dapat merenungkannya, dan biarlah setiap renungan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sekarang siap untuk mendengarkan renungannya. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya kepada-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai merenungkan apa yang akan Kak Karya bagikan hari ini, kita buka dulu firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Kak Karya ulang ya, dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Kak Karya akan bacakan ya.
2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Adik-adik, di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaatnya di Tesalonika, karena beberapa jemaat di Tesalonika hidupnya tidak teratur, hidupnya bermalas-malasan dan tidak disiplin. Mengapa mereka hidupnya bermalas-malasan? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan akan segera datang. Jadi mereka malas-malas juga. Dan mereka melihat bahwa ada beberapa orang yang sudah menjual harta bendanya dan dibagikan kepada mereka yang kurang mampu. Jadi mereka berharap agar mereka dapat kebagian nih. Jadi adik-adik, mereka hidup bermalas-malasan. Apakah itu salah satu contoh yang baik? Waktu kita menunggu kedatangan Tuhan, apakah kita mempergunakan waktu kita dengan malas-malasan? Tidak adik-adik, kita harus mempergunakan waktu dengan maksimal dan sebaik mungkin. Kita tidak boleh seperti jemaat di Tesalonika. Adik-adik, di 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11 ini bagaimana diceritakan tentang orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Akarya mau memberikan sebuah cerita. Adik-adik, Kak Karya pernah browsing suatu di Instagram tentang penjualan retail atau alat-alat rumah tangga dan juga alat-alat hobi, namanya Hobby Lobby. Nah, adik-adik, Hobby Lobby ini didirikan oleh David Green. Kalau kita Karya baca kisahnya, David Green ini adalah seorang yang sederhana. Dia adalah seorang anak pendeta. Waktu dia kecil, dia tinggal di rumah yang begitu sederhana dan dia memiliki adik dan kakak yang banyak. Sampai-sampai dia harus tidur di dapur bersama adik laki-lakinya. Suatu hari dia bilang pada mamanya, "Mas, saya sudah hidup miskin," begitu. Saya tidak mau hidup miskin seperti ini. Tapi mamanya tetap beriman kepada Tuhan, menyampaikan kepada David bahwa dia tidak miskin. Ketika kita masih memberikan apa yang dia punya, berarti kita tidak miskin. Lalu David bilang kepada mamanya bahwa suatu hari nanti dia akan bekerja dan akan memberikan apa yang mamanya inginkan. Lalu mamanya berkata seperti ini, "Kamu bisa mengerjakan apapun, tapi kerjakanlah itu untuk Tuhan." Itulah yang mamanya sampaikan, dan sampai hari ini selalu David Green renungkan dan selalu David Green ingat bahwa apa yang dia kerjakan harus dia lakukan untuk Tuhan. Di awal Kak Arya tanyakan bahwa kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam, tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi apakah adik-adik di rumah sudah mempergunakan waktu dengan maksimal? Ketika kita bangun tidur, apakah kita sudah melihat bahwa apa yang kita kerjakan sudah baik? Adik-adik di rumah mengikuti study from home atau sekolah dari rumah. Adik-adik belajar dari rumah. Adik-adik memiliki banyak sekali tugas. Tetapi apakah adik-adik sudah menggunakan waktu adik-adik dengan baik sehingga tugas-tugas adik-adik terselesaikan dengan baik? Nah, adik-adik, kita harus mengetahui bahwa waktu adalah pemberian Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan waktu kepada kita. Dan Tuhan tidak memberikan waktu itu dengan cuma-cuma, tetapi Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk dipergunakan sebaik mungkin. Mungkin kalau misalnya kita kebanyakan di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, membuat kita menjadi terlena, membuat kita jadi malas, membuat kita menjadi menunda-nunda pekerjaan kita, menunda-nunda tugas kita. Sehingga ketika tugas itu akan dikumpulkan, itu akan membuat tugas kita menumpuk dan kita akan kepusingan sendiri. Nah, adik-adik, kita harus tahu waktu sehari 24 jam itu sangat singkat, terbatas, dan tidak akan kembali lagi. Jadi adik-adik, kita tidak boleh menyesal dengan apa yang sudah kita jalani hari itu, karena waktu adalah hal yang paling berharga. Jadi kita harus mempergunakan sebaik mungkin. Kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Kita harus sebagai pelajar, kita harus tahu prioritas kita.
Prioritas kita adalah belajar. Ketika kita menerima tugas-tugas kita dari orang tua dan dari guru, kita harus tahu prioritaskan tugas-tugas. Kita harus tahu prioritas tugas kita yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Pertama, mungkin mana sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Apabila kita punya tugas yang harus dikumpulkan besok, berarti kita prioritaskan tugas kita. Ketika dalam waktu yang bersama juga orang tua meminta bantuan kita juga harus tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jika kita benar-benar sedang mengerjakan tugas kita, pasti orang tua kita akan sangat mengerti. Tetapi ketika kita sedang main game, atau kita sedang duduk santai, atau kita sedang menonton TV, mungkin kita boleh simpan dulu hobi kita dan kita membantu orang tua. Karena adik-adik, waktu itu sangat singkat. Kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang disiplin dan kita melakukan segala halnya dengan baik, dan juga kita melakukan setiap tugas kita, pekerjaan kita itu untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Seperti di renungan minggu lalu yang dibawakan oleh pendeta kita dalam Kolose 3 ayat 23, bahwa setiap pekerjaan kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa adik-adik, hal kecil yang kita lakukan harus kita lakukan itu untuk Tuhan. Walaupun orang lain misalnya tidak melihat bahwa kita menyapu atau membersihkan rumah, membantu orang tua itu terlihat adalah hal yang kecil, tetapi bagi Tuhan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik buat kita, maka kita juga harus memberikan waktu yang terbaik juga untuk Tuhan. Lalu adik-adik, kita juga harus menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Sama seperti kisah yang Kak Karya bawakan di awal, David Green, bahwa David Green memberikan waktunya, memberikan pekerjaannya untuk Tuhan. Apapun yang dia kerjakan untuk Tuhan. Kalau adik-adik boleh baca kisah David Green, dia sampai hari ini membuka retail yang cukup besar di Amerika Serikat, dan dia meliburkan pegawainya setiap hari Minggu untuk pergi beribadah. Karena menurut David Green, ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan, kita juga harus mempersembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun hanya hari Minggu saja, David Green meliburkan pegawainya dan meminta pegawainya untuk pergi beribadah. Nah adik-adik, sebenarnya ibadah dapat dilakukan setiap waktu ya, tidak hanya hari Minggu. Apapun yang kita kerjakan merupakan ibadah juga. Kita juga mempergunakan waktu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, Kak Karya punya solusi bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan menjadi anak yang disiplin. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat list to do. Mungkin akan terasa, buat apa ya? Tapi ini akan berguna. Ketika kita mempunyai list to do atau jadwalan dalam kegiatan kita sehari-hari, pasti kita akan bisa mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita bisa mengatur kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk bermain game, atau bahkan kapan waktu kita untuk bisa melakukan hobi atau kesenangan kita. Setiap hal yang kita lakukan memiliki prioritas. Jadi Kak Karya ulang dari di awal tadi bahwa kita harus tahu prioritas kita yang utama apa, tapi tidak mengesampingkan apa yang kita inginkan juga. Jadi dengan membuat penjadwalan, kita akan bisa mengatur waktu kita dan akhirnya kita dapat mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah dari Amsal 6 ayat 6. Mari kita buka bersama-sama. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut adalah contoh binatang yang mau bekerja keras, rajin, dan dia juga disiplin. Dia mau mengumpulkan makanannya bersama-sama dengan semut-semut yang lain untuk dikumpulkan dan untuk dapat dikonsumsi waktu musim panas ataupun musim dingin, dan dia tidak kelaparan. Nah adik-adik, kita harus belajar dari semut untuk menjadi orang yang rajin, orang yang disiplin, dan juga kita harus belajar menjadi orang yang mau mempergunakan waktu dengan maksimal. Jadi adik-adik, mulai hari ini ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan menganugerahkan waktu yang sama kepada kita, baiklah kita untuk mempergunakan waktu dengan baik. Setiap orang memiliki waktu yang sama. Kak Karya memiliki waktu 24 jam, adik-adik juga memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam.
tetapi pencapaian seseorang akan berbeda. Orang bisa memiliki pencapaian yang lebih dibanding orang yang lainnya karena dia memiliki prinsip yang berbeda. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa waktu yang sudah Tuhan berikan harus kita kembalikan kepada Tuhan dan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah, mulai hari ini kita akan menggunakan waktu sebaik mungkin dan kerjakanlah apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah adik-adik, kita menjadi orang yang disiplin dengan mempergunakan waktu yang sebaik mungkin dan semaksimal mungkin hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah mengakhiri renungan kita hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih kalau kami boleh diberikan waktu yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Engkau yang boleh memberikan waktu kepada kami, Tuhan. Baiklah Tuhan, biar kami dapat mempergunakan waktu dengan baik Tuhan, dan kami dapat mempergunakan waktu semaksimal mungkin. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami memiliki prioritas dalam hidup kami. Biarlah kami dapat menjadi anak yang disiplin, anak yang dapat mempergunakan waktu sebaik mungkin, dan biarlah waktu yang sudah Engkau berikan ini dapat kami pergunakan hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, tetaplah pimpin dan bimbing kami dengan apa yang kami kerjakan setiap harinya. Tuhan, sampai hari ini kami masih sekolah dari rumah dan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memimpin kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus dalam diri kami sehingga kami mempunyai semangat untuk terus dapat belajar walaupun guru kami tidak di hadapan kami. Tuhan, kami juga untuk berdoa Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat selesai Tuhan, sekiranya kami dapat juga berkumpul dan bertemu dengan teman-teman kami di sekolah maupun di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu saja Engkau dapat memusnahkan masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya ampunilah setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan sehingga kami dapat terus layak menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah.